Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puji syukur atas kehadirat Allah yang mana telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mendengarkan ceramah pada kesempatan ini. Maka salawat dan salam selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membimbing umat manusia dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Maka pada kesempatan ini perkenankan saya ingin membagi ilmu pada kesempatan kalam Ramadan ini kepada sahabat kalam Ramadan sekalian. Maka pembahasan yang ingin saya bahas untuk pertama kalinya adalah ayat-ayat suci yang tertera untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan pembahasan yang kedua adalah hari-hari besar, hari-hari bersejarah, peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi ketika bulan Ramadan. Maka menuju pembahasan yang pertama adalah ayat yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 menyebutkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Jadi pada dasarnya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka fungsi dari ibadah puasa ini tertera dalam ayat tersebut, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi bulan puasa, bulan Ramadan ini adalah waktu di mana sebagai kesempatan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas fungsi dari puasa adalah meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di ayat 183 ini tidak menjelaskan bahwa kutiba 'alaikumus syiyam fi syahri Ramadan, tidak menjelaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi ayat 185 menjelaskan dengan bunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari petunjuk-petunjuk dan pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kamu yang menyaksikan, hadir pada bulan Ramadan itu, merasakan bulan Ramadan itu, falyasum, maka hendaklah berpuasa. Jadi ayat 183 dan ayat 185 adalah ayat yang masih satu kaitan, bahwa perintah puasa dilaksanakan pada bulan Ramadan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Setelah ini yang ingin saya bahas adalah ketika Allah memberikan kewajiban, perintah kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hambanya, pastinya Allah memberikan dispensasi, keringanan kepada hamba-hambanya bagi siapa yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Maka ayat selanjutnya menyebutkan فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa yang di antara kamu semua sakit, aw ala safarin, atau sedang bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah mengganti di hari-hari yang lainnya. Maka ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita menghadapi halangan dalam berpuasa, tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, maka kita mampu menggantinya di hari-hari selain bulan Ramadan itu, kecuali hari tasyrik. Jadi Allah memberikan kemudahan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kamu semua sebuah kemudahan. Wa la yuridullahu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki kepada kamu semua atas sebuah kesusahan. Dan selanjutnya pembahasan yang saya akan bahas dan saya akan kupas adalah hari-hari peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama yang pasti kita ketahui adalah diturunkannya Al-Quran. Sudah jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 185 menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat minal huda wal furqan, dan penjelas dari petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Maka sudah jelas bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini. Maka peristiwa yang kedua adalah perang pertama umat Islam, yaitu perang Badar. Badar adalah sebuah lembah yang terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah. Perang Badar ini terjadi antara umat muslim dan kaum kafir Quraisy, yang pada saat itu umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa ketika tanggal 2 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dengan jumlah 313 pasukan dari kubu umat Islam dan 1000 pasukan dari kubu kafir Quraisy, mereka berperang. Akan tetapi peperangan itu dimenangkan oleh umat Islam dengan 70 pasukan dari kafir Quraisy ditawan dan 70 lagi tewas dibunuh oleh pasukan Islam. Maka Allah menurunkan dalam surat Ali Imran ayat 123 yang berbunyi, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan sungguh benar, Allah telah memberikan pertolongan kepada kamu semua ketika perang Badar, dan kamu dalam keadaan lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah agar engkau bersyukur. Maka perang ini adalah bukti bahwa Allah akan selalu membantu umat-umatnya dalam segala kesusahan. Dan peristiwa yang ketiga adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah ini terjadi karena perjanjian Hudaybiyah yang dilanggar oleh sekutu dari kafir Quraisy, Bani Bakar, yang menyerang Bani Khuza'ah, merupakan sekutu dari umat Islam. Akhirnya umat Islam mengambil satu tindakan dengan mendatangkan 10.000 pasukan dari umat Islam dan mengepung kota Mekah, sehingga terjadi pengalihan kekuasaan di kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Dan ini terjadi pada 8 Hijriah bulan Ramadan. Dan peristiwa yang keempat adalah ditaklukkannya Andalusia. Andalusia adalah salah satu tempat, suatu daerah yang diberi nama oleh orang-orang Arab, yaitu daerah Semenanjung Iberia, atau yang sekarang kita kenal dengan Spanyol. Pada saat itu Bani Umayyah pada tahun Hijriah ke-92 mengutus Tariq bin Ziyad dan menyeberangi Afrika hingga ke Eropa pada tanggal 28 Ramadan. Pada saat itu Tariq bin Ziyad ketika sampai untuk menawan Andalusia, Tariq bin Ziyad membakar kapal-kapal armada-armadanya dan berkata kepada pasukannya, "Bahrun waraukum wa aduun amamakum fa ainal mafar." Lantas Tariq bin Ziyad memberikan motivasi kepada pasukannya, tidak ada kata mundur untuk berjuang meskipun itu bulan Ramadan sekalipun, sehingga
pasukan dari Bani Umayyah semangat, akhirnya mampu menaklukkan daerah Andalusia yang mana banyak rakyatnya didolimi oleh pemerintahan di sana. Maka dapatlah kita simpulkan peristiwa-peristiwa bersejarah, peristiwa-peristiwa besar yang kita ketahui adalah pertanda, peringatan bagi kita bahwa bulan Ramadan bukanlah waktu untuk dilakukan diisi dengan rebahan santuy, bukan waktu yang harus diisi dengan bersantai-santai, berleha-leha, akan tetapi bulan ini adalah bulan tarbiyah, pendidikan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah waktu di mana kita harus semakin giat mencari keridhaan Allah, keberkahan pada bulan tersebut dan meningkatkan amal baik dan takwa kita. Maka sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.